di dalam somasinya itu sudah jelas mengakui bahwa kami atas nama klien ini adalah penyidik yang memeriksa. Poin pertama itu harusnya ada tulisan bukannya. Bukan typo, penyidik ya. Bukan penyidiknya ya, karena dia tidak pernah. Itu yang saya nyatakan keterangan ahlinya tidak netral. Oke. Oh, ini sangat netral banget. Karena yang memang mau dicari itu adalah keadilan. Reza Indragiri katanya dia dapat bocoran bahwa ini kecelakaan. Hasil Katanya dia bocoran, dari saya tim tanya khusus. bocoran dari mana, nggak berani juga kan. Jadi saya bilang kalau bocoran, info yang nggak jelas nggak usah diumumkan, saya bilang gitu. Semua diperiksa tuntas dan hasilnya tentu tidak secara detail saya tahu, tapi mereka meyakinkan memang ini pembunuhan. Betul kan ya Bu? Ibu tidak dalam atas nama Polri kan? Bukan memberikan informasi. Betul, terserah mau terima atau tidak. Yo, Mang Sedih People. Welcome back again bersama Nyonya Dan. Mamang, si Abu yang tepar, si Pakun juga tepar. Dua topi mangkok Inhere. inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. tiap-tiap kita membedah klarifikasi baru soal kasus Vina itu nggak cukup satu episode. Ya, kali ini ada materi mantap lagi, bahan bedahan lagi. Ada beberapa di antaranya yang soal Pak Asmi memberikan klarifikasi karena sempat dibilang oleh Bu Elsa ahli kok terkesan tidak netral, kenapa masuk ke pokok perkara gitu kan. Karena balik lagi di akhir sidang PK ini peran Prof Asmi benar-benar dar-der-dor untuk apa ya, membukakan mata para netizen awam untuk melihat ini loh sesederhana ini kejanggalannya gitu kan. Nanti ada penjelasannya juga, terus juga ada tanggapan Pak Susno, ditambah lagi ada klarifikasi dari Ibu Elsa Syarif mengenai somasi yang dibicarakan oleh Pak Jutek. Yang kok di somasi mengakui kalau penyidik gitu. Ada klarifikasinya. Terus juga di kemarin video Mbak Fristian, mungkin satu people ada yang ada yang kelewat. Ada part di mana yang menurutku kok sepertinya Ibu Elsa menyenggol Bang Reza Indragiri ya. Dan ada beberapa materi lainnya, kita langsung meluncur dulu. Nih ya, mungkin satu people masih ingat ya, di 4 hari yang lalu di Nusantara TV yang video judulnya Full BAP Rudiana kasus Vina Janggal bla 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 NTV Prime. Di part akhir tuh di menit 48 Bang Jutek ada menjelaskan soal somasi yang masuk ke tim Peradi. Terutama dalam case yang Bang Jutek omongin ini yang untuk Aldi. Iya, di situ kan katanya mengakui secara tidak langsung. Kayak gimana videonya dulu? Nanti kita lihat klarifikasi Bu Elsa. Ceki. Play. Kemudian lewat somasi juga ya ada saksi kan yang mengatakan ketika dia disiksa mendengar ada nama seseorang penyidik. Ya kan? Seseorang itu rupanya membuat sesuatu klarifikasi, katanya oh enggak, saya nggak pernah penyidik di situ, saya nggak pernah apa semacam di situ. Kami kebetulan adalah pengacara juga lawyer dari saksi tersebut. Somasi itu sampai kepada kami, saya baca di dalam somasinya itu sudah jelas mengakui bahwa kami atas nama klien ini adalah penyidik yang memeriksa si A, si B, si C, si D, sebutin semua. Pada tahun 2016 lalu. Jadi ya terima kasihlah, klien kami tidak pernah menunjuk loh siapa orangnya. Tapi orang itu rupanya muncul sendiri. Ada pepatah bilang, ya kan, yang tidak diduga muncul kan, kan gitu kan. Ini muncul sendiri kebenaran kan gitu kan. Ya nggak apa-apa, satu demi satu kita lihat bahwa ini muncul kan gitu kan. Itu. Dan ternyata ada klarifikasinya. Jadi lebih ke kesalahan teknis. Coba meluncur dulu. Nih di yang video kemarin sama Mbak Fristian itu di menit 4:19 startingnya ya, sempat ada bahasan soal somasi dan diklarifikasi oleh Bu Elsa. Alasannya apa? Penasaran pastinya juga kan? Iya dong. Ceki. Play. Tapi apa benar sudah akan ada beredar somasi ya Prof yang disampaikan oleh Perhaki ya Prof ya? Iya. Kalau kapasitas Prof sebagai Ketua Umum Perhaki menyampaikan somasi mewakili sejumlah nama, termasuk kalau yang saya dapat salinannya adalah Pak Aris. Karena kan Pak Aris yang berkontrak sama saya kan. Ya, bukan penyidik itu ke saking poin pertama itu harusnya ada tulisan bukannya. Bukan typo, penyidik ya. Bukan penyidik. Ya, karena dia tidak pernah bertugas di
Polresta Cirebon Kota, nggak pernah. Nah, itu dia disampaikan dari siapa awal wawancara? dari Papua, terus bertugas di Sumber. Ya kan nggak mungkin cawe-cawe. Polres Cirebon Kabupaten ya? Kabupaten ya di itu. Sumber, ya. Jadi kan tidak ada hubungannya. Itu kok sampai terungkap nama dia itu gimana ceritanya? Jadi memang sesuatu yang lucu. Dia nggak pernah bertugas di sana. Begitu. Ya iya sih ya. Kalau ini kan ternyata kurang kata bukan gitu, ada typo. Kaget aku juga, aduh sesuatu yang lucu juga kalau tiba-tiba Aldi bilang A terus ada klarifikasi B, terus pas somasi balik lagi ke A gitu kan, wah kaget juga kan, ternyata typo katanya. Berarti yang kalau kata Bang Jute kan yang klien kami, mewakili klien kami yang adalah penyidik bla bla bla, berarti dari adalah sama kata penyidik itu diselipin kata bukan, itu yang harusnya gitu kan. Begitu kali ya menurut bahasa ya. Adalah bukan penyidik yang memeriksa A B C D, begitu kali maksudnya mungkin. Oh, berarti si revisinya harus dikirim ulang juga. Harusnya soalnya bisa bahaya kalau nggak karena kan tidak terinfo kan, belum tentu tim Pradi nonton ini. Betul. Gitu kan. Gitu. Jadi klarifikasinya kurang kata bukan, jadinya bukan penyidik gitu. Prof Asmi kali ya sekarang ya. Oke, meluncur. Nio, ini tanggapan Prof Asmi juga Pak Susno ya mengenai ada yang bilang kalau ahli itu kalau masuk ke dalam perkara ya terkesan tidak netral, harusnya jangan masuk gitu. Ini tanggapan dari Prof Asmi, ceki. Play. Kalau kemudian ada yang menyampaikan bahwa ahli harusnya netral dan dalam hal ini Anda sudah tampak tidak netral, harusnya bicara dari sisi hukumnya saja, tidak masuk dalam perkaranya, apa yang ingin Anda sampaikan? Oh, ini sangat netral banget. Karena yang memang mau dicari itu adalah keadilan. Jadi kita tidak ansih kepada normatif dong, gitu loh. Tapi kita dihadapkan pada faktanya. Jika kita tidak diperdengarkan, kalau kita baca 108, setiap orang yang melihat, mendengar, mengetahui sesuatu, lah kita sekarang diperlihatkan. Maka ada hak hukum kita, katakanlah tidak hanya sebagai saya, warga negara saja harus speak, gitu loh. Karena ini menjalankan perintah undang-undang 108, setiap orang. Itu dituju kepada setiap orang. Melihat, mendengar, menyaksikan ada sesuatu loh. Ini kita lihat ada sesuatu yang tidak tepat di dalam kasus ini. Anda mau tahu siapa yang bilang Anda tidak netral? Kita putarkan dulu videonya. Siapa ya? Bicara tentang kasusnya. Dia kan ahli hukum pidana. Dia harus menjelaskan secara netral tidak bisa masuk ke dalam perkaranya. Itu aturan. Jadi saya lihat kenapa membahas secara detail Aep, Rudiana itu kan udah masuk dalam perkara dan tidak netral. Dia nggak bisa bicara tentang langsung bicara pada kasus, apalagi membaca BAP dan segala rupa. Dia harus bicara masalah hukumnya, di mana ada pelanggaran, di mana ini itu. Tapi dia bicaranya tentang kasusnya sendiri, BAP dan ini. Itu yang saya nyatakan keterangan ahlinya tidak netral. Dan biasanya hakim itu akan menegur kalau bicara yang langsung to the point kepada kasus, karena ahli itu bukan saksi fakta, berbeda ya. Tapi ya terserah kan, nanti semuanya kan kembali kepada majelis hakim PK nanti akan menilainya. Ya, itu dialog hari Selasa kemarin dengan rekan Tasya Lyudmila. Sebelum saya ke Pak Susno, ada yang ingin Anda tambahkan, Pak Asmi? Wajar-wajar saja pandangan beliau begitu kan, ada argumentasi yang demikian. Tapi lagi-lagi itu dalam hal upaya hukum yang biasa. Tapi lihat, kasus ini adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah upaya luar biasa. Saya mengilustrasikan, ibarat satu gedung, ada satu bangunan yang sudah di situ kokoh. Dalam hal ini gedung tadi adalah putusan yang sudah ditentukan. Hari ini ingin dilakukan rekonstruksi ulang. Berarti upaya hukum itu mulai dideteksi lagi, disisirin lagi dari bawah. Dalam hal ini pintu masuknya di penyidikan. Untuk melihat pelanggaran hukum yang tadi disampaikan tuh di titik mana. Pelanggaran hukumnya di titik
pada awal penyidikan di tingkat kepolisian, terus bagaimana koreksi karena ada diferensiasi fungsional antara fungsi polisi, jaksa, dan hakim, karena itu adalah satu rangkai dalam sistem peradilan pidana. Karena dia sistem mau tidak mau, karena kita tadi adalah mengajukan upaya dosis maksimal, dalam hal ini adalah peninjauan kembali, ya dibongkar dari bawah supaya untuk menemukan di mana sih letak kekeliruan-kekeliruan atau pelanggaran-pelanggaran hukum tadi. Karena ini adalah dalam rangka mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Saya ke Pak Susno. Sebelum ke Pak Susno, gila Prof Asmi menyala banget dari sidangnya Saka Tatal yang berhasil nyentil jaksa Suneo gitu kan, ditambah ditutup dengan dia buka semuanya kejanggalan yang sudah ibaratnya diteliti ya oleh Prof Asmi ya. Ya aku sih lebih setuju ini ya, terlepas sebenarnya kan majelis hakimnya yang minta kan. Kemarin juga kita bisa lihat majelis hakimnya interest banget minta. Ada obrolan Pak Prof Asmi juga nanya gitu kan ya, kalau nggak keberatan ya kita buka. Oh iya, mana sini bawa BAP ya, bawa BAP. Jadi memang majelis hakimnya sendiri pun memang pengen tahu gitu kayak gimana ya, balik lagi tujuannya sama, pengen nyari kebenaran gitu. Terus juga ini kalau menurutku ya, dengan dengan dibukanya sama Prof Asmi semua dibedah gitu ya, ya itu juga bisa ngebantu hakim buat ini nggak sih, siapa tahu nanti ada nggak ngeh atau kayak gimana gitu, bisa ngebantu banget kan, dan bisa juga digarisbawahi gitu dan kan. Juga ada unsur edukasinya kan gitu ya. Jadi ya bebas sih ya, namanya berpendapat mah, ada yang berpendapat nggak netral, ada yang berpendapat ini netral gitu, ada ya macem-macem lah ya. Tapi penasaran komentar dari Pak Susno apa nih? Kan tadi kan bisa kita lihat sebelum kita stop, mau lanjut lempar ke Pak Susno. Ceki play. Apakah boleh menurut Anda Pak Susno seorang ahli bicara tidak hanya dari sisi hukumnya, kalau saya merujuk ke Pak Asmi, tapi juga masuk dalam perkaranya? Silakan Pak Susno. Bukan boleh ya, tapi harus. Iya, karena yang ditinjau itu perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Beliau adalah profesor ahli hukum pidana. Silakan ditinjau kasusnya Sudirman sesuai dengan keahliannya di bidang kepakaran hukum pidana. Kasus itu mulai dari penyidikan, penuntutan, kemudian banding, kasasi, PK. Menurut hukum ahli hukum pidana, di mana kekeliruannya? Ya dia bongkar mulai dari penyelidikan sampai dengan PK. Itulah yang benar. Tapi kalau dia ngalih ke kasus lain, tidak fokus pada kasus itu ya, terus itu namanya gimana ya? Tidak bersaksi, tidak memberikan pandangan, tidak memberikan peninjauan sesuai keahliannya terhadap kasus yang dimintakan pendapatnya. Kan beliau kan dimintakan pendapat oleh dalam sidang peninjauan kembali kasus Sudirman. Sesuai dengan keahliannya, bagaimana pendapat Anda kasus ini? Ya dia UNCI ya, UNCI itu apa? Dia bongkar begini, penyidikannya salah begini, ini begini. Itulah yang benar. Tapi kalau diminta kasus Sudirman, beliau meninjau berdasarkan teori ini ya nggak masuk lah, percuma dihadirkan ke sidang. Inilah yang tepat. Nah tinggal hakim nanti menilai sependapat enggak dengan keterangannya. Dan kalau menurut saya ngikuti kebetulan pendapatnya beliau ya sesuai semua. Itulah yang jadi masalah. Baik, artinya kalau tadi kita merujuk pernyataan Bu Elsa, karena Pak Asmi ini bukan saksi fakta, harusnya tidak bicara ke masalah perkaranya. Nah, saksi fakta kan ini sudah bukan sidang tahap awal. Yang disidangkan itu adalah perkaranya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ditinjau mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi. Menurut ahli hukum pidana, beres nggak kasus ini? Ternyata di-UNCI oleh beliau banyak ketidakberesan. Ya itulah yang harus dicari. Tapi kalau tidak nemukan itu ya bukan ahli namanya. Baik. Itu karena yang disidangkan itu bukan
personnya lagi, perkaranya yang sudah menjadi putusannya itu gitu dikulitin. Dan sebenarnya aku ngelihat point of view sederhananya, Prof Asmi mah cuma ngegali tanah di mana di samping-samping pohon buat ngelihat, oh akar-akar ini nih yang konslet nih gitu, akar permasalahannya. Tapi ya gimana ya, namanya juga pendapat ya, jadi ya sah aja sih menurutku ada yang berpendapat nggak netral gitu kan. Ya mungkin kalau di sidang tahap awal ya oke, nggak netral karena kan mungkin bisa mempengaruhi atau kayak gimana aku nggak ngerti gitu. Tapi kalau udah ini perkara hukum luar biasa di PK, ya balik lagi tadi kata Pak Susno, yang dipermasalahkan atau yang sedang dipermasalahkan ini tuh ya perkaranya si putusannya. Aduh, tolonglah. Tapi kalau Santi People gimana? Netral apa enggak nih? Kalau menurut Santi People lebih gimana? Santi People lebih condong ke jawaban yang mana gitu? Apakah dari Pak Susno gitu, atau kalau Prof Asmi nggak usah kan dia kan yang menganalisanya. Apakah dari Pak Susno atau dari Bu Elsa gitu? Tolonglah ya. Sekarang kita kasih next ya. Nio. Saat Mbak Fristian nanya soal ya mungkin bocoran atau jawaban gimana sih hasil penyelidikan terhadap itu Rudiana yang katanya dari tim sus atau dari tim apa gitu kan. Yang aku nggak expect itu di ujung jawabannya itu ternyata nyenggol Bang Reza Indragiri. Waduh, ceki-ceki. Play. Bisa cerita ke kami bahwa 2 bulan lalu sudah ada proses pemeriksaan oleh tim khusus Mabes Polri kepada semua termasuk pihak. Iya, semua pihak, pada termasuk semua terpidana pihak. juga. Termasuk terpidana sampai yang disebutin oleh netizen, tolong cari Kapolda, AF juga udah diperiksa. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Rudiana diperiksa, semua diperiksa, termasuk Gugun, nggak ada yang tersisa. Jadi semua klien Bu sudah Elsa diperiksa. Semua diperiksa. Sudah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri, dan ketika kami datang dan bisa lihat mereka beda ya, tim khusus. Tapi yang 2 bulan lalu adalah bentukan Kapolri lagi. Bentukan Kapolri di dalamnya ada tim khusus, tim sus itu. Termasuk di dalam adalah tim khusus yang sebelumnya melakukan pemeriksaan ini. Tim sus baru aja. Oke. Dan itu hasilnya sih belum kita ketahui, tapi yang pertama sudah kita ketahui hasilnya nggak ada penyalahan prosedur. Makanya masih tetap bertugas saat ini masing-masing. Nah sekarang hasil pemeriksaan kedua masih bertugas juga. Dan simpang siur ya. Kalau menurut Reza Indragiri katanya dia dapat bocoran bahwa ini kecelakaan. Saya diem aja. Saya bilang saya nggak berani. Hasil katanya kesimpulan dia dari tim khusus. Bocoran dari mana nggak berani juga kan. Jadi saya bilang kalau bocoran info yang nggak jelas nggak usah diumumkan, saya bilang gitu. Tuh katanya Bang Reza sempat ngomong katanya tuh kan ada bocoran. Terus ini mohon maaf ya kalau nggak salah tangkep ya. Terus tadi yang aku tangkep dari Bu Elsa langsung menanya gitu kan bocoran dari mana. Terus tapi nggak berani bilang. Terus sama Bu Elsa akhirnya ditegur katanya tuh kan kalau bocoran-bocoran masih itu mas jangan di Abdi Media gitu ya. Jangan disampaikan gitu ibaratnya ya. Nah tapi dari part barusan kalau mungkin Santi People meluncur ke komen-komennya itu. Ternyata masih banyak teman-teman netizen yang masih momennya nggak tahu apakah momen ini momen yang sama yang dimaksud Bu Elsa atau beda gitu kan. Karena kebetulan waktu itu rame banget. Kenapa rame banget? Karena di video itu yang kebetulan Bu Titin bilang Bu Elsa halusinasi. Terus selanjutnya itu kan ditanya respon Bang Reza soal yang tim sus itu gitu. Kalau nggak salah ingat ini momennya nih ya, biar kita cross check nih. Bener nggak ditegur seperti itu sama Bu Elsa nih meluncur? Ninyo, ada dari satu video ada 2 titik highlight. Yang pertama di menit 2341. Ini video dari Nusantara TV yang tayang 1 bulan yang lalu dengan judul Full Rudiana dituduh siksa terpidana kasus Vina. Elsa saya tegaskan 100% tidak benar. NTV Prime jeki-jeki. Oke, Bu Elsa, kalau kemudian ada anggapan soal Polri yang cenderung menutup diri soal kasus ini. Itu pendapat orang, tapi yang jelas dari yang pertama sudah ada pemeriksaan tadi saya jelaskan, dan yang kedua ini kira-kira sebulan yang lalu ya kalau nggak salah Bapak Kapolri sendiri yang saya ketahui itu turun tangan, termasuk Densus, termasuk semualah. Turun tangan melakukan penyelidikan ini, termasuk diperiksakan terpidana
Kapolri dulu, dirnya Kapolda yang dulu, semua diperiksa tuntas. Dan hasilnya tentu tidak secara detail saya tahu, tapi mereka meyakinkan memang ini pembunuhan. Dan saya tidak tahu apalagi yang mereka tetapkan kan internal. Saya juga cuman tahu bahwa itu memang mereka menindaklanjuti mengejar saksi-saksi yang dulu lalai untuk tidak diperiksa. Tuh Bang Reza Indragiri nih bocoran-bocoran. Tapi belum beres sampai di sini karena mungkin bukan ini kalinya yang dimaksud, mungkin kali ya, kan tadi dia bilang Bang Reza Indragiri yang bocoran katanya tuh ya, yang ngasih tau katanya punya bocoran. Mungkin di yang menit 2831 kali ini meluncur. Nih Nyo, momen ini tepat sesaat setelah Bu Elsa marah ke Bu Titin karena nyebut-nyebut halusinasi ini ya, 2831, 2826 ya, ceki-ceki. Ya. Apakah seberat itu posisi Ibtu Rudiana saat ini? Saya menyimak dengan seksama apa yang tadi disampaikan Bu Elsa. Namun dengan segala hormat, Bu Elsa bukan bagian dari Mabes Polri. Beliau bukan bagian dari Bareskrim, bukan pula dari Divisi Humas. Alhasil, saya tetap memilih untuk menunggu informasi resmi dari Mabes Polri, fair. Jadi saya tidak bisa a priori menolak ataupun a priori menerima apa yang disampaikan Bu Elsa karena memang beliau tidak berada pada posisi untuk, betul kan ya Bu? Ibu tidak dalam atas nama Polri kan? Bukan memberikan informasi, betul, terserah mau terima atau tidak. Nah kalau saya memilih untuk tetap menunggu informasi dari Mabes Polri, itu yang menurut saya akan sekali lagi menyelesaikan polemik ini. Saya cuma memberikan apakah terjadi pidana publik, atau tidak, ataukah terjadi pelanggaran etik atau tidak. Karena misalnya begini, adalah Bu Elsa yang mengklaim Mabes Polri sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa ini pembunuhan. Ada kabar burung yang saya terima yang mengatakan justru Mabes Polri mengatakan tidak ada perbuatan pidana di balik meninggalnya kedua almarhum dan almarhumah. Dan ada pelanggaran etik. Nah, saya mau pilih yang mana? Saya memilih untuk menantikan ada informasi resmi dari Mabes Polri. Boleh saya tahu sumbernya dari mana, Mas Reza? Namanya kabar burung. Tidak terlalu penting juga untuk kita perbincangkan siapa itu. Apakah Ordal ataukah siapa? Yang jelas kita hanya bisa menunggu kapan Mabes Polri konsekuen melaksanakan perintah Kapolri transparan. Nah, mungkin momen ini ya, tapi kalaupun momen ini menurutku agak bukan disalahartikan ya. Mungkin agak lupa kali, jadi diceritakan kembalinya melalui channel Mbak Fristian tadi agak kurang tepat gitu ya menurutku loh ya, karena masalah menegornya itu yang tadi dibicarakan di channel Mbak Fristian sebelumnya tidak ada gitu, dan juga tidak sekonyong-konyong Bang Reza ngasih tau, gue punya info nih, gue punya bocoran nih. Enggak, justru di part ini tuh yang aku tangkap adalah meaningnya ya. Si A, si B, si C, si D bisa mengklaim dapat info, dapat ini, dapat apa. Ini contohnya gue nggak klaim aja nih kan kayak begini. Tapi klaim yang sesungguhnya, informasi yang sesungguhnya yang valid gitu, itu ya cuma bisa kita yakini ketika keluar dari memang yang bertugas gitu, memang keluar dari bagiannya gitu. Si A, si B, si itu yang aku tangkap tuh. Tapi aku gak tahu ya apakah ternyata bukan yang ini yang dimaksud videonya gitu, yang mana ya? Ya monggo, mungkin satu people yang nemu yang lain bisa dibantu. Nih Mang, videonya ini sebenarnya gitu. Cuma ya seingat aku tadi ngorek-ngorek tuh saat ditemukan berdua dan ngebahas soal bocoran hasil tim sus. Ya di sini di Nusantara TV yang 1 bulan lalu belum nemu lagi yang lain aku tidak ya siapa tahu kan Mamang salah gitu. Nggak nemu Mamang, nyarinya nggak bener, pakai gimana ya bisa. Iya, ini kita ingat karena kita sempat bahas juga ini ya Mang ya. Betul, sama ini masih lengket di kepala momennya karena ya bertepatan sesudah Bu Titin yang ngomong halusinasi gitu. Tolonglah. Jadi yang mana yang dimaksud bilang punya bocoran tuh yang mana dan siapa? Apakah Reza Indragiri yang ini gitu, atau yang lain kan banyak gitu kan. Iya. Tolonglah ya. Aduh, Nyo. Kita kasih nextnya kali Nyo. Terus. Nih Nyo. Yes. Di konten Mbak Fristian yang kemarin pun ternyata ada momen yang kalau yang aku tangkap ya, mohon maaf kalau salah ya. Bu Elsa masih nyenggol soal Sudirman. Sakitnya Sudirman, seperti ada beberapa titik juga ya. Nah mungkin satu people kalau nonton full juga beberapa kali, kayak 2 kali gitu masih menyenggol atau
yang aku tangkap ya, maaf kalau salah, meragukan sakit yang diderita Sudirman gitu. Ini yang keduanya, coba ceki-ceki. Play. Dan mereka nyatanya kan Rudiana tetap dalam bertugas. Posisi. Makanya pas waktu saya temui Pak Rudiana, masyarakat jadi bertanya waktu itu, kok masih jadi Kapolsek gitu? Ya iya, karena dia nggak salah. Berarti hasil simpulan dari pemeriksaan pertama memang sudah diumumkan, tidak ada pelanggaran etik, maka Pak Rudiana kembali bertugas seperti biasa. Dan saat ini Prof. Elsa pun mengkonfirmasi bahwa sudah ada pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan oleh Mabes Polri. Waktu itu saya tahu. Dan waktu itu di Polda itu Pak Irwasum sendiri sama timnya memeriksa si Aep, Rudiana dan juga Sudirman. Sudirman termasuk ya? Termasuk, kan Sudirman waktu itu masih di Polda ya. Nah, nggak tahu, pokoknya saya lihat ada Sudirman gitu. Nah, saya mau masuk. Dan yang saya lihat memang dia nggak sakit duduknya gitu, beda. Itu sampai dibahas-bahas loh sama netizen, Prof, bagian Prof bilang gitu kayak apa Sudirman. Iya, memang saya lihat. Yang Prof bilang nggak sakit kata iya. Kalau enggak dia juga waktu kemarin udah sakit dong. Kan kemarin pada saat sidang juga cukup kesakitan Prof kelihatannya di. Iya kan dia semuanya segalanya juga, saya aja sakit ini. Tapi kan saya nggak ngeluh-ngeluh. Saya bilang saya sarafnya kejepit, tapi saya mesti ke dokter saya. Itu kan saraf kejepit tuh sakit sekali di lumbar ini. Saya sekarang ke pertanyaan. Oke, lagi aduh. Mbak Fristian cuman follow up lagi dong Mbak, sejak kapan sakitnya gitu kan, itu bisa di follow up lagi tuh kenapa gitu. Terus bisa berarti sudah sekian tahun ini gitu kan masih berjuang mencari keadilan gitu walaupun tetap sakit gitu. Follow up lagi dong Mbak, main ditutup aja. Oke, udah gitu aja kayak kesannya. Oh iya ini bukan jawaban yang gue cari. Follow up dikit kayak 1-2 pertanyaan tolong lah. Terus yang aku salvokin, ini temenku tuh, ada temenku yang setiap kayak kita lagi ngebahas penderitaan seseorang gitu ya, gitu. Nggak enak ngebahas sama ada temenku itu karena ujung-ujungnya malah ngadu nasib gitu. Adu nasib. Iya, gitu. Ada temenku tuh dia. Jadi, kasihan loh si A nggak punya duit buat makan. Niat kita kan untuk mendiskusikan siapa tahu bisa bantu cari solusi. Ini dia malah ngadu nasib. Oh, gue lebih parah lagi, gue gak makan udah hari kayak gitu. Ada teman mamang yang itu kan. Yang kalau dari sini lurus belok, highway lurus tului gitu. Ya. Tapi kalau kita balik lagi ya, tadi kan out of topic ya. Kita balik lagi ke masalah Sudirman. Mungkin untuk biar nggak simpang siur gitu kan, ada yang bilang sakit, ada yang bilang enggak, ada yang bilang sakit, ada yang bilang enggak. Mungkin ini yang dimaksud dengan yang Bang Jutek lakukan kali ya. Ini upaya untuk membuat tidak jadi simpang siurnya nih, meluncur dulu. Nah ininya dari Pasopati Law Firm, Bang Jutek yang menyampaikan ya, apa isi video nanti kita play. Ya mungkin yang menurutku ini salah satu cara untuk menghilangkan simpang siur. Ada yang bilang Sudirman enggak sakit, ada yang gitar-gitaran nyanyi gitu, ada yang bilang sakit kayak gimana. Ceki-ceki dulu. Play. Dapat saya sampaikan ya bahwa perkembangan kasus daripada 7 terpidana, sebagaimana kita tahu bahwa untuk persidangan peninjauan kembalinya sudah selesai. Saat ini kita sedang menunggu apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Agung terhadap mereka. Tentunya sebagai penasihat hukum dan kuasa hukum dari mereka, kita berharap yang terbaik bahwa perjuangan yang sudah kita lakukan dan selaku kuasa hukum, saya pikir kita sudah maksimal. Kita melakukan pembelaan, kita sudah melakukan apa yang patut kita lakukan. Ya, saya pikir tinggal kita menunggu apa yang menjadi keputusan dari Mahkamah Agung terhadap para 7 terpidana ini ya. Khususnya untuk Sudirman, rencananya minggu depan kami akan coba mengecek kembali surat permohonan kami kepada Dirjen Pas dan juga kepada Kalapas Kesambi tentang permohonan kami untuk diadakan pemeriksaan kesehatan bagi Sudirman. Kami berharap permohonan kami dapat dikabulkan sehingga kita dapat memberikan pemeriksaan kesehatan ya, fisik kepada Sudirman. Dengan demikian sambil menunggu proses PK ini kita dapat
tetap memberikan perhatian kepada 7 terpidana. Secara rutin kami berkomunikasi dengan mereka dan kami tetap menjaga mereka supaya tetap memberikan semangat ya tentunya supaya keadilan bagi mereka dapat dipelore ya oleh mereka melalui putusan di PK Mahkamah Agung yang akan datang. Demikian. Itulah makanya masih diusahakan oleh Bang Jutek untuk gimana ya, secara prosedurnya mungkin biar bisa dilakukan pemeriksaan fisik ya, full general check up apapun itulah ya kepada Sudirman gitu, biar enak ngejawabnya. Jadi daripada simpang siur, ada yang bilang enggak dia berjam-jam nggak sakit malah gitaran nyanyi gitu. Terus juga pada di persidangan kan dilihat gak kesakitan. Nah biar enak daripada simpang siur, nih hasilnya sudah dilakukan pengecekan oleh siapa, mungkin bisa ditulis tim dokternya nanti dan hasilnya apa, biar enak aja gitu, biar gak simpang suwir ya. Menyalah banget lah Bang Jutek Boboho Bongso. Mantap pokoknya Maya. Sambil ngisi kekosongan juga kan, menunggu hasil PK gitu kan. Ada update terus, bener-bener ini apa ya, aku nggak expect aja ya. Sebelumnya tuh aku mikir begitu sidang PK terakhir beres tuh kayak waduh ngeri deg-degan, ngeri anyep. Ternyata enggak dong, sama tim Pradi masih di follow up, ada update apa di up. Biar tetap stay. Mantap. Semoga cepat disetujui itu buat pemeriksaannya Sudirman ya Bang ya. Sama kalau dari bocoran kabar burung, nih kemungkinan Bu Titin sama Mbak Cindy yang jadi kuasa hukumnya Rivaldi di 2016 nih kemungkinan bakal bikin klarifikasi terkait bener enggak video yang soal interogasi itu diputar di sidang 2016. Tapi ini dari kabar burung gitu kan. Iya, kabar burung kan bisa jadi dari orang dalam, bisa dari mana ya. Perlu kita inilah. Ya sambil menunggu kelanjutan ya. Kalau mungkin tayang nanti malam atau besok gitu, nanti kita bisa bedah ya, kita cocokin. Sekarang mah kita meluncur ke sapi cepeteng dulu aja kali ya. Meluncur dong. Meluncur. Nyaw. Cepeteng kita kali ada pipe. Ada 5. Ada pipe yang pertama kita buka dari Iblis Alim. Kemarin nonton Wasit Zolim, hari ini sabar-sabar orang sehat katanya. Sabar, disambut sama Adrianto Nugroho. Malam Kanumpang Lapang itu berkomentar ya. Loh kok ini sepertinya Jaya keterangannya seperti diarahkan ya. Dan Eko tidak mau mengakui dan tidak mengetahui kejadian tersebut ya. Waduh, mana yang bener nih, kok berbeda ya. Tadi kata Bu Prozen amatir loh, kok sekarang ya sebenarnya apa ya, bisa dibilang itu keblunderan ngerilis itu tuh karena netizen udah pada jago tanpa nama. Insya Allah PK mereka ke-7 terpidana dan zakat total dikabulkan. Aku yakin dan bakal ada yang ngamuk-ngamuk mensomasi warganet yang tidak sepemikiran dengannya si Duta Somasi. Oh tidak bisa dong, kan udah putusan itu. Iya. Tolonglah dari ini di Promenader minum obatnya dulu. Lawas sebelum diwawancara tolonglah ya. Nintia Anarosim, Bu Elsa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, begitulah kira-kira katanya. Kabelunderan sendiri ya, lase dari Okazabezon. Mbah Olap mabok ya, botol apa sih ini? Botolnya diputer biar kacanya kebagian, masa ya mendemnya diambil sendiri katanya. Oh masa maboknya diambil sendiri gitu. Oh ya. Habis. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya. Dadah. Mamang, ya dia pindah ke situ ya. Bakun yang masih ngantuk-ngantuk dulu tapi mangkok cabut dulu dan ciao.